Ya kalau manggil sih tetap yang-yangan gitu, tapi tetap aja. Oh tetap yang-yangan, bukan patet, ya gimana patet? Gitu. Kalau manggil sih tetap yang-yangan gitu, cuman. Selamat datang kembali di The Industry, presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia, di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll! Saya sudah cukup lama ngefans dengan aktris yang satu ini. Soalnya gini, setiap peran yang ia mainin terasa begitu alami dan nyata. Setiap kali saya nonton film dia, saya nggak pernah ngeliat aktrisnya, hanya karakternya. Nggak heran dia langganan untuk terima penghargaan untuk hampir setiap film yang dia mainin. Saya pengen tahu, bagaimana sih dia mendalami setiap perannya? Apa rahasianya? Langsung aja kita ngobrol dengan Rai Hanun lewat video call menggunakan Oppo. Hai Hanun, apa kabar? Hai, baik. Ini lu ada perpustakaan atau gimana sih ceritanya? Rak buku aja di rumah, koleksinya Teddy. Kalau gue sih sejujurnya nggak terlalu baca buku kali ya. Tapi main piano iya, I already saw you main piano. Kalau main piano iya beberapa. Oh wow, okay, dedicated. I like it, love it. Selain itu gue juga penasaran, lu pernah ikut Gadis Sampul kan? Gadis Sampul 2003, bener gak sih? Betul, tahunnya bener banget lagi. Kok lu bisa tahu sih? Ada Mbah Google sih, dia ngasih tahu. Oh iya. Cuman, oh bukan karena kita ngisi acara bareng ya? Nah, makanya gue penasaran, gue pengen nanya. Gue tahun 2003 gue nggak tahu gue masih ngisi atau enggak, tapi do you remember by any chance itu gue ngisi acara lu nggak sih? Lo nggak ngisi acara gue, tapi kita ngisi acara buat 2000 berapa, 2004 atau 2005 gitu. Gue penasaran aja karena kayaknya waktu zaman itu gue mulai memensiunkan diri gue sih. Iya. Gue juga kayaknya udah pernah ngobrol sama lo bahwa dari banyak aktris yang ada di Indonesia, I don't know if you will like this or not, tapi gue suka sekali dengan kemampuan acting lo. I have a very big admiration for your acting skills and acting chops. Thank you loh, Vin. Bener-bener jujur, tulus, ini bukan basa-basi atau just for the sake of the interview, tapi emang bener-bener gue dari dulu ngefans banget dengan karya lo, dengan cara lo memerankan peran-peran lo. Dari dulu lo masih di Johan Yahya sampai sekarang sendirian. I always been a big fan of yours. Jadi pertanyaan pertama gue adalah, apa sih approach lo ke acting? Gimana sih lo masuk ke sebuah peran gitu? Nggak ada cara spesifiknya sih seperti apa. Cuma menurut gue workshop dan reading itu sangat penting. Jadi di situ kita tahu gimana maunya sutradara untuk peran yang diinginkan sebenarnya pengennya seperti apa sih gitu. Keterbukaan antara sutradara dan pemain itu sangat penting. Makanya workshop dan reading itu sangat penting buat gue. Di situ ruangan gue jadi terbuka untuk masuk ke sebuah peran. Kalau gitu setiap kali lo masuk ke dalam sebuah peran baru, lo bener-bener mulai dengan like a blank canvas gitu ya, lo mulai dengan kanvas yang bener-bener kosong. Iya, betul. Jadi lo nggak masuk dengan ekspektasi tertentu atau misalnya kayak udah ada bayangan karakternya harus seperti ini gitu. Belum, nggak sih. Itu bener-bener kebentuk dari, makanya kenapa ngobrol sama sutradaranya itu penting, jadi biar satu visi juga kan, mau dibikinnya seperti apa peran karakternya gitu. Dan gue membuka diri untuk masukan dari sutradaranya maunya seperti apa, dan penulisnya juga maunya seperti apa. Tapi emang benar-benar dari nol, belum punya bayangan, oke, gue akan memerankannya nanti seperti ini. Contohnya kayak 27 Steps of May gitu ya, yang mungkin paling susah dalam karir gue karena itu kan nggak ngomong gitu kan. Itu kan butuh waktu berjam-jam, berhari-hari sama Raya dan sama Raffinya, sama sutradara dan sama penulisnya untuk kita ngeklopin satu pikiran. Oke, kita mau Mei-nya tuh seperti apa. Dari gue sendiri tuh belum punya bayangan gitu. Mau dijadiin seperti apa nih, orang nggak ngomong, nih orang makan makanannya cuma mau warna putih doang, nih mau dibikin seperti apa tuh gue belum punya bayangan. Sampai gue ngobrol sama Raffi dan Raya. Nah tapi kalau gitu misalnya di 27 Steps of May, seperti lu bilang lu nggak ada pengalaman pribadi untuk karakter itu. Tapi bagaimana lu akhirnya menciptakan
ibaratnya pengalaman atau that emotional baggage itu lu dapatnya dari mana? How do you create that feeling dalam diri lu sendiri gitu? Kalau menurut gue sebenarnya semua peran-peran yang tercipta di film, yang penulis-nulis, menurut gue itu sebenarnya setiap manusia punya rasa itu. Tinggal mereka mencari di archive itu mereka, di archive diri mereka gali sendiri, oke, rasa mana yang mau gue ambil. Menurut gue sih seperti itu. Kalau pada waktu memerankan Mei, dia ini kan trauma. Dari diri gue, traumanya tuh sampai seberapa dalam sih yang gue milikin dalam hidup gue sendiri gitu. Nah dari situlah gue gali lagi, gue coba gali trauma sampai makanya kadang-kadang tuh ya lu juga sebagai pemain pasti suka kebawa lah sama peran yang diperankan. Waktu Mei itu agak cukup lama gue melepas dari Mei-nya gitu. Dari dia OCD-nya dan segala macam itu kan di-create sama penulisnya. Tapi itu kan pastinya ada ya mungkin 2%, 3% dari dalam diri gue sebenarnya mungkin juga OCD gitu. Yang gue nggak tahu, yang gue nggak sadar, yang gue nggak tahu gitu mungkin. Tapi pada saat masuk ke dalam karakter itulah yang kita gali, akhirnya ketemu sendirilah jalannya untuk bisa menjadi karakter yang diperankan gitu. Kalau satu hal yang gue perhatiin, gue kan baru dapat kesempatan sekali nih main sama lo ya di Twi Fortiare. Itu juga nggak banyak adegan, tapi setiap adegan dimana kita main bareng, gue cuman ngerasain bahwa ya itu, bahwa lo sangat-sangat effortless aja sih mainnya gitu. Oh gue gitu nggak tahu ya? itu emang by design atau lu melatih diri lu dengan sangat keras gitu kan. Tapi lu kayaknya pendengar yang baik. Jadi bener-bener lu kayak masuk tanpa preconception dulu. Terus akhirnya begitu lu dapet apa dari lawan main lu, baru deh lu bales lagi gitu. Thanks for the compliment loh, Vin. I take it as a compliment. Gue perhatiin aja, tapi it is a compliment. It definitely is a compliment. Bahwa karena banyak aktor kan mereka masuk tuh mereka udah punya bayangan, oh harus begini, nanti gue harus ngomong begini. Kalau gue salah dikit, aduh salah nih, udah harus mulai lagi dari awal. Tapi what I see from you bahwa lo ibaratnya mengambil apa yang ada, terus ya udah abis itu tinggal diarahin lagi gitu. Palingan yang pengen gue tanya adalah kalau misalnya ada seseorang yang bilang, gue pengen banget nih jadi kayak Rehanun gitu, gue pengen acting sekeren dia gitu. So basically, what advice would you give them gitu loh? Justru ketika lo tidak berusaha terlalu keras untuk menjadi orang lain, justru di situ pentingnya seni peran menurut gue. Jadi lo tidak berusaha menjadi orang lain di peran tersebut atau di peran yang lo dapatkan. Justru lo menjadi orang itu gitu. Menjadi Alex di Twi Fortiare, menjadi Mei di 27 Steps of Mei. Bahkan menjadi Siska di Badai Pasti Berlalu gitu. Jadi untuk bisa acting yang seperti itu mungkin menurut gue ya itu ya gitu, lo tidak menjadi orang lain tapi lo menjadi karakter itu sendiri gitu. Caranya gimana? Jangan berusaha terlalu keras untuk gue harus bagus, gue harus tampil prima, gue harus tampil enggak gitu. Buang segala keegoisan itu gitu loh. Apalagi kadang-kadang mungkin gue harus lebih bagus dari lawan main gue harus lebih bagus dari A, B, C, D, E gitu. Buang itu jauh-jauh gitu, fokus sama diri sendiri, fokus sama perannya, baru setelah itu pasti akan mengalir dengan apa adanya gitu, flow-nya gitu. Mungkin kalau gitu bisa dibilang kosongin pikiran, kosongin ekspektasi. Nah kalau lu sendiri ada cara tertentu nggak gimana caranya lu kosongin pikiran lu, kosongin ekspektasi lu gitu? Ketika tidak ada ekspektasi apa-apa, misalkan tidak ada beban, ya mau dibilang kan pasti kan, penontonnya harus banyak nih kayak gitu kan, pasti kan ada lah perasaan-perasaan yang seperti itunya gitu. Kalau ekspektasi itu ditaruh di belakang dan mendahulukan kepentingan peran, pastinya
pastinya itu akan berjalan dengan sendirinya sih Vin gitu. Cara ngosonginnya gue nggak punya method tersendiri gimana gitu. Tapi yang pasti sih ekspektasi seperti penonton banyak lah, atau lebih bagus lah, atau lebih baik lah, atau lebih beda lah gitu, itu ditaruh di belakang gitu loh. Kalau gue jadi penasaran juga karena lu kan bilang lu ngosongin pikiran gitu. Kalau nggak salah Reza juga pernah buat film Cokro Aminoto, katanya dia datang dari film yang lain lagi. Terus pas dia datang dia belum terlalu hafal skenario dan lain-lain, produsernya udah panik, akhirnya dia bilang bentar kasih gue waktu untuk tidur ya, bentar ya. Terus ternyata dia tidur, abis dia tidur tiba-tiba langsung jadi Cokro. Karena ternyata dalam mimpi dia ngerasa dia bertemu dengan tokoh Cokronya gitu. Dan akhirnya setelah itu ya dituntun dan menjadi peran itu gitu. Lu pernah ngalamin kayak gitu juga nggak, bahwa tiba-tiba akhirnya ya lu menjadi karena ketemu dalam mimpi misalnya? Dengan peran gue bertemu dalam mimpi enggak? Belum. Tapi pernah merasa dituntun nggak? Kan lu bilang lu menjadi peran, tapi pernah merasa ibaratnya kayak you have absolutely no control over what you're doing, tiba-tiba datang dengan sendirinya gitu. Tui Fortiare kayak gitu. Tui Fortiare tuh karakter Alex tuh karakter yang paling kompleks yang pernah gue perankan juga gitu. Karena dia kan wanita karir, gue bukan wanita karir. Dia kerja di bank, gue nggak tahu apa-apa tentang bank. Bahkan gue nanya sama lo waktu pada saat di set kan, seperti apa nih obrolan banker dan ininya, dan lo ngasih masukan banyak banget. Jadi waktu jadi Alex tuh gue mikir, ini mau dibikinnya kayak gimana ya si Alex ini ya gitu, wanita karir yang mandiri, yang cerdas, yang itu kan semuanya sebenarnya karakter-karakter yang nggak bisa dibikin gitu loh. Ya cerdas nggak bisa dibikin, mandiri nggak bisa dibikin gitu. Itu kan tumbuh dengan sendirinya gitu kan. Akhirnya ya sejujurnya gue terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan yang diharuskan pada saat workshop. Mesti pakai high heels, mesti ini, mesti itu, dan akhirnya gue nggak sengaja nonton The Proposal, terus gue nonton Sandra Bullock, effortless juga ya dia main sebagai boss di film itu gitu. Akhirnya mungkin gue ketemu ting gitu untuk karakternya Alex tuh di situ. Tapi kalau gitu cara lu memilih film seperti apa sih? Maksudnya emang bener-bener tergantung ceritanya that's it, atau kadang-kadang juga ada aspek lain yang membuat lo kayaknya gue pengen nih main di film ini gitu? Gue biasanya tuh kan dikasih sinopsis. Waktu Tui Fortiare tuh segampang gue mau dong casting, segampang itu gitu loh. Lu justru mau casting? Mau casting karena gue suka banget sama ceritanya, sama karakternya gitu. Jadi dalam hal memilih film itu lebih ke ya kalau hati gue udah klop banget sama sinopsisnya, gue mau minta casting. Karena kadang gini loh, kita abis memerankan karakter A, setelah orang nonton kita tuh dikasih offernya tuh itu terus gitu karakter yang A terus. Akhirnya ketika gue abis main 27 Steps of May, gue dikasih karakternya tuh ditawarinnya yang A lagi, itu lagi, kayak gitu lagi gitu. Gue mau coba sesuatu yang lain, sesuatu yang baru gitu. Jadi waktu itu lucunya ada produsernya maunya siapa, Reza maunya gue gitu kan. Oh. Gitu. Ya, akhirnya Reza ngotot coba deh Hanun deh casting dulu. Ya, coba deh Hanun di casting dulu gitu. Terus pas dipanggil casting, ya udah ayo gue casting mau gitu. Hello everyone. We want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making the show possible. All video calls and also behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. Hari ini saya mau bahas fitur monochrome video, di mana saat kita merekam videonya akan fokus pada warna merah, warna biru, atau warna hijau, dan seluruh warna lainnya berubah menjadi hitam putih. Biru. Wow, look at that. Fascinating stuff. And now, back to our show. Kalau lu sendiri, setiap film yang lu milih memang pilihan lu sendiri, atau kadang-kadang juga kayak
gimana ya, agak terpaksa mungkin karena alasan ya pengen jaga hubungan baik dengan produser tertentu atau misalnya jaga hubungan baik dengan aktor tertentu, atau benar-benar setiap film yang lu main itu benar-benar emang karena lu pengen main ceritanya gitu? Karena pengen main ceritanya. Gue nggak melihat oke, ini sama orang penting, ini sama tapi lawan main juga penting buat gue gitu loh. Karena itu kan tektokannya nantinya gimana ya, mempermudah proses itu semua. Jadi lawan main itu juga sangat penting gitu. Jadi kadang tuh selain daripada ceritanya, gue juga tanya lawan mainnya siapa gitu. Kalau misal kemarin Reza, Arifin, ini oh yaudah temen gue semua, yaudahlah ayo gitu kan. Jadi kan gampang mempermudah prosesnya gitu kan. Kalau sama orang baru boleh ketemu dulu nggak gitu. Kalau baru kenal gitu, maksudnya bukan orang baru in this industry, tapi maksudnya orang baru yang baru gue kenal tuh pasti boleh ketemu dulu nggak sih, ngobrol gitu. Ya intinya untuk mempermudah prosesnya lah ya. Iya. Kalau gitu buat lo sendiri acting apa sih artinya? Acting itu alter ego. Alter ego? Iya. Oke. Sesimpel itu sih Vin jawabannya. Tapi kalau alter ego artinya memang ada ego lo juga dalam setiap karakter ya? Seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya setiap manusia tuh ada, menurut gue tuh ada dalam setiap manusia, yang apa yang ditulis sama penulis tuh ada, tinggal gimana kita ngekorek yang di archive kita, yang ada dalam diri kita tuh tinggal digali lagi gitu. Subconsciously mungkin gue pernah mengalami suatu trauma yang besar sehingga gue bisa memerankan Mei yang punya trauma segitu mendalamnya gitu. Mungkin ada dari diri gue yang OCD juga sampai gue bisa memerankan OCD di diri Mei juga. Mungkin ada dari diri gue yang bossy juga sehingga gue bisa memerankan Alex yang bossy seperti itu gitu. Jadi kalau yang bossy sih gue berasa banget sih. Kalau gitu sih Min, jangan dong. Bercanda. Kalau gitu dalam film Lovely Man misalnya, Lovely Man ada adegan di mana lu melihat ayah lu sendiri ternyata seorang waria gitu. Nah itu enggak, itu enggak ada di kehidupan asli gue. Nah makanya itu kan nggak ada dalam kehidupan asli lo. Iya. I don't judge ya, tapi intinya itu kan nggak ada dalam kehidupan asli lo. Jadi dalam adegan seperti itu, what goes through your mind gitu? What's the process that goes through your mind gitu? Itu kan intinya kan sebenarnya lo kaget dan terkejut menghadapi realita hidup lo, mesti menerima bahwa bapak lo seorang waria gitu kan. Gue inget banget kejadiannya tuh waktu di jembatan kan ceritanya kan, pertama kali ketemu sama bapaknya tuh nyari Saiful nggak ada. Oh Ipoy maksudnya, Ipoy, oke, Ipoy tuh di sana lagi ngerokok gitulah adegannya. Itu scene yang lumayan mikir gimana ya, ini kan gue udah melewati beberapa scene sama Ipoy yang merupakan seorang waria, tapi gimana gue harus ngasih ekspresi dan rasa bahwa gue kaget, tapi nggak berlebihan kagetnya seperti apa gitu. Kembali lagi itu ke sutradaranya gitu loh. Waktu itu kan sutradaranya kan Teddy gitu kan, ya maksudnya walaupun itu suami gue gitu, tapi di dalam pekerjaan kita tetap memposisikan diri kita tuh sebagai pemain dan sutradara gitulah. Gimana nih caranya supaya bisa nyampe ke penonton juga perasaannya si Cahaya untuk pada saat pertama kali ketemu Ipoy seorang waria gitu. Oh yaudah, ibaratnya tuh kayak kaget terhadap sesuatu yang pertama kali lo lihat dalam hidup lo aja seperti apa. Oke, segitu ya. Udah gitu aja, iya gitu, ya udah. Akhirnya nyampe lah di titik yang sekarang lo bisa tonton gitu. Nah seperti tadi barusan lo bilang Lovely Man kan disutradarain sama Teddy, which is also your husband gitu kan. Lo kan udah 2 kali nih main film dengan Teddy ya. Main film dengan suami seperti apa sih? Maksudnya apakah rumit atau justru kalian tuh
santai banget, maksudnya jelas banget separation between apa sih, ya ini sekarang kita suami istri, sekarang kita pokoknya kerja nih, aktor dan sutradara. Like how does that balance work gitu? Kalau gue sih benar-benar memposisikan dirinya, oke, gue pemainnya dia pada saat di set gitu ya. Ya kalau manggil sih tetap yang-yangan gitu, tapi tetap aja. Oh tetap yang-yangan, bukan patet, ya gimana patet? Kalau manggil sih tetap yang-yangan gitu, cuman kebutuhan shot, kebutuhan emosi tetap terjaga untuk gak tumpang tindih antara rumah tangga dan kerjaan. Lu nyadar nggak sih bahwa hampir setiap film yang lo main, I think cuma 1 atau 2 enggak ya, tapi hampir setiap film yang lo main itu dinominasin atau menang di sebuah penghargaan. Lo nyadar nggak sih? Iya ya, nggak tahu tuh. Gue nggak mikirin ke arah sananya soalnya. Ya makanya, gue tahu lu nggak mikir ke arah sana, dan karena itu juga mungkin karena itu justru lu bagus, karena lu nggak mikirin itu, lu benar-benar kosongin pikiran. Tapi you must be doing something right gitu loh. Apa ya? Kalau mengenai soal film, kalau menurut gue sih cari yang bener-bener hati lo bilang iya ini gue mau untuk mainin, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah itu nanti hasilnya juga akan setengah-setengah gitu kan. Jadi emang masuk atau terima atau lu mau menerima sebuah karakter yang memang lu mau 100% untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh karakter tersebut. Jangan karena lo pengen terkenal melalui film ini, kayaknya gue bisa terkenal nih gitu, bisa 1 juta penonton nih, jangan karena itunya gitu, tapi karena gimana lo sama karakternya ini connect-nya seperti apa gitu, karena penting banget itu gitu. Kalau lo udah mau merasa lo bisa 100% kasih itu ke karakter dan ke film tersebut, udah yang lainnya akan mengikuti gitu. Percaya nggak? Percaya, gue Iya, kalau kan? malu mah gue percaya aja. Lo bilang apa gue percaya, enggak, tapi gue setuju bahwa ya pada dasarnya kayaknya kebanyakan dari orang kita pengennya instan kan, zaman sekarang tuh semuanya pengen serba instan, serba cepat. Betul. Dan kayaknya manajer atau sama manajer kita yang sama pada waktu tertentu, si Joe, dia juga pernah bilang, lu jangan selalu mikirin tujuan akhirnya apa, tapi lu nikmatin prosesnya menuju tujuan akhir itu. Betul. Something along those lines kali ya. Iya, betul. Zaman sekarang tuh kebanyakan tuh pengennya, oh aku harus nangis tuh yang emosional banget gitu. Kalau bisa dari sebelah kanan doang gitu. Itulah yang nangis tuh menurut gue aja beda gitu. Marah pun juga menurut gue tuh beda-beda gitu. Ada yang marahnya nggak mesti teriak-teriak, nangisnya nggak mesti gitu juga gitu kan. Nah, kalau lu sendiri, kalau misalnya lu menghadapi adegan yang sangat emosional gitu, atau peran yang sangat emosional seperti misalnya di Mei gitu, cara lu keluar dari karakter itu gimana? Like proses lu apa? Untungnya sih gue punya suami yang sangat suportif dan punya anak-anak yang sangat suportif sama kerjaan dan karir gue. Jadi nggak butuh waktu terlalu lama untuk bisa lepas dari karakter yang gue perankan gitu. Waktu Mei juga suami gue tuh sangat mengerti itu gitu kan, bahwa perannya ini agak berat. Ya sekitar 2-3 minggu juga udah oke lah gitu. Soalnya kalau gue sendiri ada 1-2 karakter yang cukup lama sampai bener-bener hilang gitu. Emang butuh waktu cukup lama gitu. Emang harus menyendiri dulu lah, inilah apalah gitu. Yang ya gue cuman nggak bisa bayangin kalau misalnya punya anak-anak, punya suami gitu kan, atau mungkin ada acara keluarga dan lain-lain, itu lu kadang-kadang masih butuh waktu menyendiri itu nggak sih? Do you have time to do that? Iya, ada lah beberapa waktu di mana gue perlu me time juga gitu kan,
untuk tapi kembali lagi ngelihat anak-anak gue yang membutuhkan gue untuk menjadi seorang ibu di rumah, jadi gue juga pudar dengan sendirinya gitu loh, Vin. Mungkin gue butuh anak kali ya, supaya lebih cepat keluar karakter. Setuju gue tuh, Vin. Sorry, lo belum selesai tadi, silakan. Perlahan-lahan ya, tapi nggak bisa gue langsung sehari 2 hari itu langsung lepas dari karakter tersebut. Waktu Mei juga lepasnya tuh OCD-nya yang nempel, jadi nggak semuanya nempel, tapi ada beberapa dari karakter tersebut yang nempel di diri gue. Kayak waktu abis Mei gue nempel OCD-nya gitu, tapi sekarang udah pudar gitu loh. Sekarang udah nggak se-strict itu lagi. Dulu tuh gue kalau ngelihat piring miring-miring aja kayak nggak sesuai sama sendok garpunya tuh gue agak ngerapiin gitu. Itu setelah dari Mei gitu. Tapi ini kok jadi kebawanya lama ya gitu. Kok jadi kebawa banget ya gitu. Itu yang akhirnya tapi pelan-pelan pudar sendirinya gitu. Jadi what's next untuk Raihanun? Lu ibaratnya lu nyari film baru atau justru lu pikir ya udahlah kalau emang ada yang bagus, oke, kalau enggak ya sudah. Dua-duanya sih. Oke, kalau gitu kalau lu mencarinya apa? Gue mencari sesuatu yang belum pernah gue kerjakan yang pasti, yang belum pernah gue lakuin yang pasti. Tapi juga menunggu cerita yang bagus gitu. Misalkan seperti drama horor, kan gue belum pernah tuh gitu. Oke, kalau misalkan ada tawarannya drama horor dan itu menarik, karakternya juga menarik, kenapa enggak gitu. Oke. Kalau peran jahat benar-benar antagonis, like just really freaky jahat gitu, lu pernah gak sih? Enggak. Kayaknya cocok sih, karena muka lu nggak jahat sama sekali, tapi gue yakin you can pull it off sih. Kalau gitu sih, Win. Itu komplimen loh, that's a compliment. Psycho maksud lo? Serius. Itu psycho sih, nggak jahat tapi sebenarnya jahat. Nah, makanya gue kebayang lu kayak misalnya di RSC gitu, tapi lu bukan pasiennya ya, tapi lu dokternya gitu. Itu and then you do some really weird stuff with your patients gitu. Itu gue kebayang lu bisa banget sih. Ya, lo ngedirect dong, ntar yang main gue. Enggak, jangan gue ngedirect, yang ngedirect tadi nanti gue yang produserin gitu. Oh, oke, boleh. Abis ini kita omongin lagi. Iya, baik. Boleh ya? Boleh dong. Siap ya? Siap dong. Oke. Hanun, thank you so much untuk waktunya hari ini. Thank you, Arifin. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, semoga aman-aman di sana ya. Dan semoga suatu waktu nanti kita bisa ketemu beneran lagi. You too. Itu dia, Raihanun. Aktris dengan akting yang begitu natural karena ia mendalami setiap peran tanpa beban dan tanpa ekspektasi apapun. Wow, so simple yet so true. Mind blown. Kalau kalian suka episode kali ini, like, subscribe. Kalau masih ada pertanyaan atau komentar tambahan, langsung komentar di bawah. Supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry, presented to you by Oppo, klik tombol lonceng. And that's it for today. Thank you to all cinema heads out there. Stay safe, stay healthy, wash your hands. And that's a wrap.